Hello, dear student. Pertemuan kita kali ini adalah akan membahas tentang review hasil UTS. Oke, sebelum kita membahas review hasil UTS, saya akan membagi review UTS menjadi dua bagian. Nah, yang bagian pertama adalah refresh UTS, sedangkan yang bagian kedua adalah review UTS. Jadi yang pertama secara global dan yang berikutnya secara detail. Baiklah, saya mau share screen dulu ini review UTS-nya. Oke. Share. Sebentar. Oke. Oke. Nah, ini test review part pertama. Ya. Sebelum saya review seluruh hasil UTS, saya akan refresh dulu. Jadi agenda kita pada part 1 itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah refresh Design Studio 4. Kita bicara roadmap-nya dulu, bicara mind map-nya dulu, konsep project-nya, site-nya, kemudian agenda berikutnya fase Studio 4, kemudian review mid-test secara global review, secara detail review dari 3 pembimbing arsitektur desain Studio 4. Oke, next-nya kita akan refresh. Oke, ini sebenarnya adalah untuk mereview kembali, merefresh kembali mind map dari roadmap, bukan mind map ya, roadmap dari studio. Ya, kita berada di studio 4, ini studio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir adalah tugas akhir. Jadi arsitektur desain studio 4, ini kenapa terus namanya studio 3 ya? Oke, ini adalah project-nya mixed use, konsepnya environmental responsive, dan konsepnya adalah arsitektur for common good. Jadi ketika kalian berada di studio 4, poin-poin studio 1, studio 3, studio 2 itu terimplementasi di studio 4. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah mind map arsitektur desain studio 4. Ya. Konsep besarnya environmental responsive, project-nya mixed use, kemudian dari environmental responsive, ada, bentar saya pindahin dulu nih gambar orangnya. Oh, kenapa mau besar ya? Nah, di sini aja. Ya. Responding to climatic, saving energy, minimizing resources, materials, and water use. Kemudian bagaimana building ini respon terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap urban. Nah, ini kenapa saya refresh lagi, saya ingatkan lagi, supaya tahapan schematic design dan tahapan design development, detail design, merujuk atau melihat kembali dari konsep besarnya ini. Jadi nggak putus ya. Nah, ini adalah mixed use building. Nah, kita lihat apa sih mixed use building, batasan di project kita. Yang pertama adalah integrated design komersial dengan komersial. Institutional facility 30%. Artinya komersial private versus komersial public. Ya, nanti detailnya akan kita bicarakan di bawah. Rasanya saya bolak-balik sudah sharing bagaimana batasan proyek kita. Kemudian proyek kita berada di MRT koridor. Makanya bagaimana proyek mixed use building ini adaptif terhadap lifestyle condition dan adaptif terhadap MRT koridor. Oke, berikutnya
kita udah masuk ke project. Ya, masuk ke project. Lupa pencetnya. Project-nya adalah environmentally responsive mixed use. Mixed use-nya terbagi dua, komersial private dan komersial public. Ini adalah area yang kalian akan desain. Nah, jadi kita sudah memberikan batasan bahwa proyek kita adalah komersial private dan komersial public. Kemudian, site yang lain yang harus didesain adalah landscape area design. Ya. Untuk jelasnya apa itu komersial private, apa itu komersial public, di slide berikutnya. Oke, next. Komersial public berisi ada retail, shopping center, leisure facility, food beverage area, building management, dan yang paling penting adalah social space. Jadi di proyek ini kalian harus memberikan social space, kalian harus memilih 3 dari fasilitas-fasilitas ini. Museum, library, art gallery, community space, sport area, ini harus kalian pilih. Kemudian berikutnya adalah commercial private. Nah, saya akan underline kembali, commercial private, kita mendesain 2 jenis apartemen. Tipe 2 bedroom, luasnya 50-70 meter persegi, dan tipe 3 bedroom, 100-120 meter persegi. Kemudian ada plumbing facility, ada parking and basement, building management, public circulation and lobby, service area, dan swimming pool. Jadi, yang kalian desain adalah apartemen 2 bedroom dan tipe 3 bedroom. Luasannya sudah ditentukan. Kemudian, landscape area design, ada green area, ada softscape dan hardscape, ada multi-use open space area. Ya, kalian disuruh mendesain green area, softscape and hardscape, multi-use open space area. Nah, inilah kalian harus mendesain di lingkungan sekitar, maksudnya di site bangunan kalian. Oke, nah ini adalah proyeknya, lokasinya di Dharma Wangsa Square. Ya, kita bisa lihat nih lokasinya. Lokasi 1, 2, dan 3 mempunyai kesamaan, sama-sama berdekatan dengan stasiun MRT. Kalau Dharma Wangsa Square itu berdekatan dengan MRT Blok A. Kemudian yang kedua adalah Point Square. Point Square itu terletak di Jalan TB Simatupang, terus kemudian dekat dengan MRT Lebak Bulus. Ya. Terus berikutnya areanya di Lotte Mart Fatmawati. Nah, ini juga berdekatan dengan stasiun MRT Cipete Raya. Jadi karakter dan kesamaan 3 lokasi itu adalah berada di koridor MRT. Oke, setelah kita lihat lokasi, berikutnya adalah fase arsitektur desain studio 4. Ya. Saya akan mereview lagi fase-fase yang sudah kita lewati. Kita mempunyai 5 fase. Ini saya akan jelaskan fase 1, 2, 3. Kritik 1, kritik 2, pleno mid test. Kemudian fase ke-4 dan ke-5, kritik 3 dan pleno final test. Rangkaian dari kritik 1, 2, pleno mid test, kritik 3, dan pleno final test, ini adalah saling bersambungan, saling berhubungan, nggak terpisah satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat satu persatu. Kritik 1 itu isinya apa? Kritik 1 adalah Site Analysis and Design Exercise Group. Ya, itu sudah kalian lakukan di awal project turun. Terus kemudian kritik 2, ini sudah individu, Diagrammatic Schematic Design Alternatif. Ini juga sudah kalian lakukan. Jadi 3 minggu sebelum UTS. Kemudian
schematic development. Schematic development fase yang sekarang sedang kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Terus kemudian kritik 3, detail development fase, dan yang terakhir adalah finalization and completion of project. Jadi seluruhnya ada di pleno final test. Ya. Kita sekarang berada di fase ini, schematic development fase. Jadi schematic design. Sudah separuh perjalanan. Ya. Saya mau mengingatkan kembali bahwa schematic development fase ini tidak berdiri sendiri. Jadi punya runtutan, urut-urutan dari kritik 1, kritik 2, dan kemudian ke schematic development fase. Berikutnya, kita akan masuk ke review mid-test arsitektur desain studi 4. Ya. Assessment mid-test, nah, penilaiannya semua sudah tahu, saya sudah share di logbook, saya juga sudah share materi UTS-nya apa. Terbesar adalah desain metodologi, 60%. Kemudian structure and construction, itu sekitar 15%, dan yang terakhir 25% adalah arsitektur communication. Jadi penekannya benar-benar di desain metodologi. Desain metodologi terdiri dari konsep, schematic design, model, and slide. Jadi, di desain metodologi, kalian bisa menjelaskan konsep, schematic design, model, dan slide. Artinya gini, konsep itu bicara tentang apa? Itu bisa terimplementasi, bisa terlihat jelas dari panel. Kemudian bisa terlihat dari denah, tampak, potongan. Bisa dari 3D. Kemudian dari model. Kemudian dari PPT atau slide, atau yang sering kita bilang 20x20 slide, atau yang sering kita bilang peca-kuca. Kemudian, structure and construction, itu bisa terlihat di mana? Di denah dan potongan. Ya. Jadi, requirement untuk menginformasikan desain metodologi, structure construction, dan arsitektur communication itu terdapat di kelengkapan gambar. Ya. Baik, next-nya kita akan lihat kelengkapan gambar apa aja sih yang diminta, ya kan? Saya akan masuk ke fenomena yang sedang kita hadapi sekarang. Saat ini kita dalam pembelajaran online. Pembelajaran online tuh artinya kita bisa bertatap muka, tidak bisa ketemu fisik, ya, semua mengandalkan dari online. Yang warna biru adalah proses pembelajaran konvensional. Jadi ada gambar kerja hard copy, denah, tampak, potongan, bird view, ya. Maket 3 dimensi, ya, bahannya dari styrofoam, dari kayu balsa, atau dari art paper, gitu. Kemudian panel A2, 2 sheet, hard copy juga, sedangkan yang soft copy adalah 20x20 slides, PPT, soft copy. Kemudian kami menilai dosen-dosen dari presentasi PPT dan panel. Dan kemudian penilaian gambar kerja dan maket 3D. Semua kita lakukan dengan fisik. Ketemu dengan kalian, kalian presentasi, melihat ekspresi kalian, kemudian ketika kami bertanya, kami langsung akan tanya, dan melihat, mendengar semua justifikasi desain kalian. Namun, saat ini nggak bisa kita lakukan itu. Nah, yang warna kuning adalah proses gambar kerja. Maksud saya proses presentasi, proses komunikasi secara online. Gambar kerja pastinya sudah nggak bisa hard copy, soft copy. Maket 3D harus dibuat. Karena kenapa? Karena di situ kalian akan belajar proporsi, kalian akan belajar ruang, kalian akan belajar bentuk, dan dapat merasakan. Ya. Kemudian panel A2 yang berisi konsep,
soft copy. PPT juga soft copy. Ya. Bagaimana semua pekerjaan-pekerjaan kalian, desain kalian yang semua hard copy harus dipresentasikan secara online, harus dikomunikasikan secara online. Jadi kita memakai soft copy, terus kemudian dengan video, seperti itu. Kemudian presentasi online by Zoom. Saya cuma minta presentasi PPT kalian dan panel. Nah, sedangkan untuk maket dan 2020, saya minta dibikin video dan di-upload di YouTube. Pertama, itu memudahkan komunikasi kita, memudahkan kalian mengkomunikasikan desain kalian terhadap saya dan terhadap dosen-dosen yang lainnya. Oke, dari sini ya harus ada sedikit effort untuk tahapan UTS atau mid-test. Hari pertama, kalian mengupload tugas kalian. Jadi memang requirement-nya H-1 sebelum ujian itu sudah harus selesai. Karena itu kalian harus mengupload by Google Drive, ya bisa dilihat di sini gambar, panel, PPT, kemudian market video by Google Drive, terus PPT presentasi Google Drive dan YouTube. Itu sebenarnya untuk memudahkan kalian, ya. Dan maksudnya memudahkan kalian untuk berkomunikasi desain kalian dan memudahkan kami untuk mengetahui komunikasi kalian, gitu, mengetahui desain kalian. Nah, pas ujian, yaitu pas tanggal 6-nya ya, ini H-1 tanggal 5, tanggal 6 ya, 6 April. Kalian harus sign in atau login portal Podomoro. Ya. Kenapa harus login? Intinya, e-learning itu adalah proses pembelajaran jarak jauh antara dosen dan mahasiswa dan dikontrol oleh university. Jadi harus lewat portal Podomoro. Itu kontrol dari university. Kemudian dosen membuka UTS, mengupload soal ujian, dan melihat apakah kalian sudah login dan sudah upload tugas. Nah, secara officially, tugas yang diupload adalah satu saja, karena kalian sudah upload di Google Drive. Kemudian dosen mereview by Google Drive dan YouTube, kemudian presentasi by Zoom. Yang dipresentasikan adalah PPT. Kalau dosen masih perlu bertanya, masih butuh eksplorasi, akan diminta hasil-hasil dari yang lain-lainnya. Makanya ketika presentasi, kalian harus sudah siap. Ya. Saya merefresh aja, karena tahapan berikutnya, yaitu tahapan final assessment, tahapan final test, akan seperti ini juga. Oke. Berikutnya, ini review pleno mid test. Jeng jeng jeng. Pertama dari Bu Titi. Bu Titi adalah salah satu dari dosen kita, pembimbing dari Studio 4. Beliau menjelaskan bahwa 70% mahasiswa sudah cukup baik memahami kriteria dan capaian yang tercantum dalam TOR Project ADS 4 ini. 30% mahasiswa over target, 50% desain skematik hanya biasa-biasa saja, 20% belum memenuhi TOR. Secara substansi, banyak yang belum memenuhi kriteria passive design, arsitektur for common good, placemaking, yang merupakan hal prinsip, lagi-lagi ini bahasa yang bertitik sendiri nih ya, yang harus terus diingatkan setiap pleno. Runtutan kritik 1 tidak berkelanjutan ke pleno, cenderung dilupakan. Dan apa yang disampaikan Pak Abi di pleno 1 terkait hal tersebut sudah dilupakan begitu saja. Ya. Artinya, tadi kenapa saya merefresh lagi? Karena kritik 1, 2, dan sampai nanti terakhir final, itu saling berkaitan, tidak terputus. Ya. Dan ini yang saya kasih warna merah,
Nah, beliau underline, let's work hard for the next critic. Let's be prepared for the third critic. Nah, ini kalau saya ngomong kayaknya kurang seru. Yang lebih seru kalau Bu Titi sendiri yang ngomong nih. Tapi karena kondisi seperti ini, saya hanya menyampaikan review Bu Titi terhadap mahasiswanya. Kemudian yang berikutnya adalah review pleno dari Pak Abimandra. 5% bagus, 70% cukup, 15% tidak siap, TOR dan tahapan sudah diatur sangat jelas dan sistematika. Mengikuti semua tahapan dan kriteria akan mendapatkan nilai maksimum, tapi masih ada yang belum aware, memahami TOR, dan menunggu diingatkan. Dan terus kami menyayangkan sekali. Proses seperti ini tidak bisa setiap saat kami mengingatkan. Proses desain dengan kondisi seperti ini, kalianlah yang mesti aware dengan kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, proaktif untuk eksplorasi desain, membaca, lihat karya-karya arsitektur, dan rajin asistensi. Sama juga, secara substansi, banyak yang belum memenuhi kriteria pasif desain, belum mengeksplorasi arsitektur for common good, dan melupakan lanjutan kritik 1 dan kritik 2. Dan ini kata beliau sendiri, yang parah, ya yang nggak siap, gambar nggak sesuai kriteria, nggak lengkap, konsep balelo, yang masih awang-awang lah. Pesan beliau adalah, masih ada evaluasi berikutnya, move on dan persiapkan ke tahapan detail desain. Oke. Dan yang terakhir adalah review dari saya. Nah, ini kok kelewatan. Di kelompok saya, 25% bagus, 60% cukup, 15% nggak siap. Nah, ini nggak siapnya tuh macam-macam. Dengan alasan-alasan yang menurut saya nggak masuk akal. Jadi misalnya nggak punya kertas, laptop rusak, atau dan lain-lainnya. Ya. Oke lah, kalau laptop rusak saya maklumi. Tapi cara kalian berkomunikasi arsitektur kan saya tidak menuntut menggunakan digital. Bisa pakai kertas. Kalau kondisi sekarang nggak ada kertas, bisa berupaya kertas-kertas ditempel-tempel, disambung-sambung, dan mendesain di situ. Tapi kalau melihat 15%, saya rasa sih bukan angka yang besar. Dan kalau punya kemauan yang kuat, pasti bisa menghasilkan yang lebih baik di tahapan berikutnya. Kemudian saya bilang, ini yang kenapa saya tandain merah, hasil tidak akan mengkhianati proses. Yang proaktif asistensi, yang eksplorasi desain, memahami TOR, dan berusaha mencapai kriteria dalam TOR akan mencapai hasil maksimal. Jadi, yang 25% bagus dan 60% cukup itu berusaha mencapai target terbaik. Ya. Secara substansi, ya, ada yang bagus runtut dengan proses kritik 1 dan kritik 2. Konsepnya matang, pasif design, arsitektur for common good-nya juga bagus, tapi ada juga yang lupa dan berpikir parsial. Bahkan ada yang presentasi dengan tulisan lebih banyak daripada desain. Artinya, proses desain itu tidak dikerjakan dalam waktu 1 malam, 1 minggu, enggak. Proses desain itu proses yang secara terus-menerus dari minggu pertama sampai minggu ke-8 UTS. Ya. Itu mungkin review dari kami bertiga untuk pleno midtest. Ya. Di video berikutnya saya akan mencontohkan atau memberikan review terhadap hasil-hasil yang the best. Ya. Oke, ada satu lagi nasihat atau quote yang bagus buat kalian. Ini yang paling atas. Ini adalah Charles Darwin. Semuanya tahu Charles Darwin itu siapa? Ya. Bapak evolusi. Dia bilang, it's not the strength of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.
lesson learn-nya adalah yang bisa bertahan adalah bukan orang yang kuat dan bukan orang yang pintar, tapi orang yang mau merespon perubahan, yang mau beradaptasi. Jadi lesson learn-nya, saat ini kondisi kita seperti ini. Kalian harus cepat beradaptasi, bagaimana mengkomunikasikan arsitektur, bagaimana mendesain, bagaimana belajar dengan kondisi yang terbatas. Artinya kita semuanya beradaptasi. Mahasiswa beradaptasi, dosen juga beradaptasi. Tentunya untuk mencapai hasil yang baik. Kemudian ini ada yang tahu, yang bawah ini adalah Bill Gates. Dia bilang, innovation is moving at a scarily fast pace. Jadi inovasi itu adalah perpindahan yang sangat cepat, ya, yang kalian harus lakukan. Kalau enggak, kita akan tergilas oleh yang lain dan nggak bisa survive. Jadi pesan saya untuk the next fase, the next kritik, do the best. Ya, mulai sekarang cepat berubah, cepat respon terhadap perubahan, dan lakukan inovasi dan kreativitas yang terbaik. Oke, thank you untuk review tahap pertama. Nanti saya akan share video berikutnya untuk review tahap fase kedua. Stop share. Oke. Saya akan stop. Stay safe and stay healthy semuanya.